Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Tuhan yang berselaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dengan iman berseru, harapkan sekarang. harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Setiap hidupku percaya Jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan kembali. Bahkan yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan membukakan jalan keluar. Bagimu lah pujian, kemuliaan dan hormat. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh hikmat, pengertian dan wahyu itu menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh sama-sama berkata amin. Silakan duduk, saudara. Ucapkan shalom. Haleluya. Kita bersyukur ya, kali Tuhan. Justru hujan itu jadi mengingatkan ya, saudara. Ya, kadang-kadang hujan itu respon seseorang itu beda-beda. Ada berkata, kenapa hujan? Ada yang berkata, ini hujan itu mengingatkan. Saya harus segera. Karena musim hujan kita prepare-nya harus lebih panjang, saudara. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan bahas dari ayat pertama sampai dengan ayat 18. Tetapi sebagaimana tema hari ini, kita akan lihat langsung di ayat 6 ya. Di sini dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana tema hari ini adalah hukum roh kehidupan. Jadi tadi dikatakan bahwa hukum roh itu
ya, itu menghidupkan. Jadi kalau kita ini hanya berpatokan dengan apa yang tertulis itu mematikan. Ya, ini yang dimaksud begini, saudara. Dalam perjanjian lama, ya, hukum itu ditulis di loh batu. Tapi ternyata apa? Banyak orang-orang Israel mati di padang gurun. Karena lewat hukum yang tertulis itu muncullah pemberontakan, muncullah dosa. Tetapi di perjanjian baru Tuhan menuliskan hukum ini di mana? Di akal budi. Ya. Di dalam hati. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ini. Ayat 31 dikatakan begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi hukum ini dikatakan ditulis dalam hati, saudara. Makanya saudara kita ini kan seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini rusak, sudah terluka, ya, teriris-iris, kacau, bagaimana Tuhan tuh menuliskan hukum ini? Dan di dalam perjanjian baru juga dituliskan dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi hukum roh ini ditulis di hati, saudara. Jadi kita ini setelah percaya Yesus, lahir baru, Tuhan tuh beri yang namanya hati nurani yang baik. Makanya baptisan itu salah satunya adalah untuk apa? Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi makanya seringkali saya cek baptisan seseorang, ya. Kalau orang itu tidak punya hati nuraninya itu tidak baik, sudah. Tidak ada goodwill, niat baik, ya. Saya seringkali koreksi baptisannya ini benar atau enggak. Karena saudara, baptisan itu adalah langkah iman untuk menerima hati nurani yang baik. Supaya apa? Tuhan bisa menuliskan hukum-hukumnya. Sehingga kita tidak lagi diatur oleh hukum yang tertulis boleh atau tidak boleh. Makan ini boleh atau tidak boleh, ya. Makan ini halal atau haram. Bukan, sudah. Tapi hati nurani kita ini udah ngerti, muncul. Contohnya, ya, kita itu kalau kita salah nih, sudah, tidak perlu orang lain itu menjelekkan kesalahan. Begitu kita melakukan atau kita mau melakukan itu sudah tahu, itu hati nurani namanya. Nah, seringkali banyak kita menemukan orang Kristen itu mengeraskan hati, sehingga sudah salah pun masih mengayal, mengayal, sudah. Nah, jadi masih ngayal. Bahkan hari-hari ini di Indonesia kan selalu berkata, sudah terbukti ada saksi, masih berkata kita buktikan di pengadilan. Habis duitnya, sudah. Ini sudah. Jadi hati nurani, naruh hukum di akal budi, ditulis di hati. Maka tulisan apa yang ada di hati saudara itu yang akan menghidupkan. Karena tadi dikatakan bahwa hukum, ya, hukum roh ini dikatakan
Hukum yang tertulis itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Jadi ketika Tuhan menuliskannya, itu menjadi kehidupan. Memang pilihan itu ada pada kita. Ya, saya ini kan minggu ini ada pelayanan Gerbang Indah. Tapi saya undur karena sekaligus ada seminar Asosiasi Pendeta. Saudara, pelayan Gerbang Indah ini 14 tahun yang lalu. Tuhan bicara dan Tuhan taruh di akal budi saya. Keputusan saya membuka hati atau enggak untuk ditulis di hati saya itu keputusan saya. Dan ketika Tuhan membukakan itu, saya berkata ya. Kenapa? Ketika saya baca firman dan firman itu hidup, saya berkata saya lakukan. Sejak 14 tahun yang lalu sampai hari ini. Kalau orang dikatakan setia itu sudah double setia, saudara. Sudah lewat. Ketika itu saya lakukan. Ternyata itu seperti kita itu nanam pohon, saudara. Jadi ketika benih itu ditanam, makanya kalau saudara tidak pernah menanam benih firman di hati saudara, saudara tidak akan menikmati dari pohon kehidupan itu. Karena benih itu adalah firman. Dan akhirnya saudara, itu kan tahun 2007 ya. 2007, saya 2008, 2009, saya tuh hampir menyerah sudah Tuhan. Wah, ini di warta saudara kan ada persembahan Gerbang Indah. Saya hampir menyerah. Tuhan bilang gini, kalau kamu gak mau, aku bisa pakai orang lain. Wah, jual. Kenapa saudara? Karena pelayanan ini setiap bulan harus menyediakan uang, jelas uangnya, dan tidak bisa ditunda. Tetapi siapa yang akan mempersembahkan itu nggak jelas, saudara. Orang komitmen sebulan, 2 bulan selesai, besok lagi belum tentu. Saya bisa ngitung orang-orang yang komitmen sampai hari ini 2-3 orang aja. Tapi dan setiap bulan kami harus menyediakan dana berapa? 6 juta, 8 juta untuk pelayanan. Ini waktu pertama-tama itu 70-80 orang, saudara. Belum makan bersama. Berat. Tapi begitu saya terus lanjutkan sampai tahun kelima, masih berat, saudara. Saya udah bendahara berganti bendahara, saudara. Tapi begitu lolos tahun ke-7 lewat, saya selalu tanya, gimana? Dana surplus banyak Pak. Oke, besok bilangin pendeta pedesaan kasih subsidi untuk kuliah di STT Galilea. Itu seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17. Di sini dikatakan ayat 18, Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Saudara, firman Tuhan katakan siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Saudara ngerti pohon ara ini? Kalau sudah belum tahu, di belakang itu ada ya. Pohon ara itu, saudara, ini pohon kehidupan. Karena apa? Mungkin bapaknya yang nanam, anak cucunya itu menuai, saudara. Dan pohon ara itu berbeda dengan pohon yang lain. Kan pohon ara itu 1 tahun itu berbuah 3 kali. Makanya kan itu menjadi gambaran tentang persembahan orang Yahudi. 3 kali, saudara. Dan dikatakan pohon ara ini, saudara, itu bukan hanya dinikmati oleh kebanyakan orang. Pohon ara itu dinikmati raja-raja. Artinya, saudara, pohon buahnya, saudara, itu dinikmati raja-raja. Dan inilah pohon kehidupan.
Kalau kita memelihara pohon kehidupan, kita lah yang akan memakan buahnya. Makanya saudara, firman itu harus ditanam. Itu seperti benih yang ditanam. Kalau waktu Tuhan bicara dan saya tidak tanam di hati saya, orang boleh saja berubah hatinya. Hari 1-2 bulan ya kasih persembahan untuk gerbang indah, besok lagi belum tentu. Tapi saya ngerti ini benih kehidupan. Sehingga saudara, tahun 2010, ini tahun keempat ya, setelah tahun melewati tahun ketiga. Tahun kemarin kan 2007 ya. 2007, 2008, 2009. 2010 saya udah dapat bonus pertama ke Israel. Ke Israel. Tuhan sediakan dana, sediakan. Ya. Ketika saya bilang iya, ada orang kerja di tambang, dia pulang dan dia persembahkan 12.000 US dollar. Waktu itu sekitar 108, karena itu dolar waktu itu masih 9.000 sekian. Ya begitu saya bilang berangkat, Tuhan kasih. Saya nggak ngerti. Itu bonus. Terus saudara, sampai akhirnya ya, ini kan saudara, saya bisa menikmati buah kehidupan ini. Sampai 5 kali saya ke Israel. Saya makanya sering kali kan khotbah di hamba Tuhan, saya berkata, kalau ingin diberkati, ya, layani hamba Tuhan. Siapa yang mau layani hamba Tuhan? Ya, siapa yang diberkati mau. Tapi saya mau. Ini sudah. Karena apa? Suruh ketaatan tuh melakukan dengan apa? Melepaskan tangan terbuka 5 jari, sudah. Dan akhirnya saudara, Tuhan bawa ke misi ke kota-kota, ke pulau-pulau, kemudian ke bangsa-bangsa. Kenapa? Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Nah ini saudara, coba saudara, sepatah kata kalau dari Tuhan, yang Tuhan hanya mau di firman itu ditulis di dalam hati saudara. Bagaimana cara menulisnya? Dilakukan. Mendengar itu baik, ngerti baik, tapi jauh lebih baik itu ketaatan untuk melakukan firman. Amin. Nah ini saudara, kebanyakan orang suka dengar, aku udah ngerti, tapi untuk melakukan tidak mudah. Nah ini saudara, dan siapa menjaga Tuhannya akan dihormati. Bukan hanya memelihara, tapi menjaga Tuhannya. Kita ini bisa orang jadi hamba yang bisa dipercaya. Ya kemarin kan pernah sampaikan ya, pertobatan itu 3 poin. Hati saudara, pikiran saudara, duit saudara. Karena ukuran kejujuran seseorang itu uangnya, saudara. Saudara tanya perusahaan mana saja, kalau mempercayakan seseorang menjadi bendahara, itu pasti orang yang jujur dalam hal keuangan. Demikian juga, kalau saudara mau diberkati, mau dipercayakan berkat secara materi, saudara, jujurlah dalam hal keuangan. Jujur aja. Bagian Tuhan, kasih Tuhan, bagiannya kita nikmati, kita nikmati. Karena Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seseorang murid dikatakan, ya Tuhan, kita mau bayar, ada tagihan pajak, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Kalau kita ini prinsip dasar gak ngerti, tidak bisa membedakan, ya mana untuk Kaisar, mana untuk Tuhan, mana untuk dimakan roti, saudara akan gagal jadi orang Kristen di bumi ini. Nah mari kita kembali saudara di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Jadi dikatakan hukum roh itu menghidupkan.
Dan tahun ini saudara, ini tahun yang buat saya tahun mujizat saudara, luar biasa. Sementara gereja-gereja pada kolek banyak hal saudara, kita bisa menyelesaikan bayar ruko ini sudah lunas. Kita bisa memulai membangun Hebron. Dan yang lebih lagi saudara, saya terima gelar doktor honoris causa. Kenapa? Kesetiaan pelayanan Gerbang Indah. Kalau dipikir untungnya apa? Ya kan? Loh, saya punya komitmen kadang-kadang 2 bulan, tapi saya perjuangkan akhirnya, saya terus berdoa. Kenapa? Firman Tuhan janji orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menabur, dia akan pulang dengan membawa berkas. Makanya saya mesti tenang saudara. Wah, saya sembahyang saudara. Karena udah komitmen masalah. Karena buat saya hutang itu adalah janji. Janji apa saja itu hutang. Dan banyak orang tidak bisa percaya mulutnya. Saudara, kalau mulut saudara tidak bisa dipercaya, setan pun tidak akan percaya mulut saudara. Kalau saudara sendiri tidak bisa mempercayai perkataan saudara, siapa yang mau percaya? Pertanyaannya, ya kan? Kalau saudara sudah janji, saudara tidak bisa dipercaya, artinya saudara tidak mempercayai perkataan saudara sendiri. Lalu setan pun tidak, ketika saudara ngusir, dia tidak akan pergi. Kenapa? Kita mau nuntut setan percaya perkataan kita. Kita sendiri tidak percaya dengan perkataan kita, saudara. Makanya kita ini perlu melatih. Latihan pertama orang percaya apa? Kamu akan mengusir setan demi namaku. Nah ini sudah urusan pertama, tanda orang percaya itu urusan dengan setan. Saudara. Kalau kita ini dengan diri kita sendiri tidak percaya, saudara janji jam 7 meleset, ya kan? Loh, yang mengucapkan saudara dan saudara meleset sendiri. Mulut saudara mengucapkan, ya, dan saudara tidak menepati. Sekarang saya pertanyaan, siapa yang mau saudara, ingin saudara percaya, sedangkan diri saudara sendiri tidak percaya dengan perkataan saudara? Nah, kenapa saudara? Kita mesti memahami hukum-hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan itu orang menabur, menuai, orang memberi, menerima. Ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali kepadamu. Orang setia dengan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. Nah, seringkali orang untuk setia dengan perkara kecil tidak bisa, saudara. Kita kadang-kadang ujian itu setiap hari, saudara. Makanya saudara, kita akan masuk dua pertanyaan. Siapakah pelayan perjanjian baru? Ya. Tadi kita sudah belajar pertama, apakah yang dimaksud dengan hukum roh, ya? Yang pertama. Nanti kita yang kedua. Tadi kita sudah singgung apa yang dimaksud dengan hukum roh tadi. Ditulis di hati manusia. Dan akan memberi dampak bagi kehidupan. Kemudian di ayat 17 ini saudara, hukum roh ini akan apa? Membawa kepada orang yang melakukan itu mengalami kemerdekaan dan dimuliakan, saudara. Dan mengubah seseorang itu menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini saudara. Saudara, poin yang kedua adalah pelayan perjanjian baru. Kalau kita ini sudah hidup dan mengerti maksud hukum roh ini, kita bisa menjadi pelayan perjanjian baru. Karena hidup kita ini bukan didasarkan
oleh kebenaran orang lain, tapi didasarkan oleh hukum yang Tuhan tulis di hati kita. Makanya saudara, pelayan perjanjian baru kita kan semua mesti melayani, saudara, dalam area saudara. Di ayat yang ke 5 ini dan 6 dikatakan dia memiliki kesanggupan. Karena orang yang hidup di dalam roh itu tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang jasmani. Makanya di sini dikatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Orang yang hidup di dalam hukum roh itu tidak ada kata tidak bisa, adanya adalah sanggup. Tidak ada kata tidak mungkin. Kenapa? Seperti Rasul Paulus katakan, ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Allah yang bekerja di dalam diri kita kan sanggup. Ini saudara. Jadi tidak ada kata tidak sanggup. Kenapa banyak orang bilang aku tidak bisa, aku tidak sanggup? Kan tidak mungkin. Karena dia masih hidup di hukum jasmani, saudara. Hukum yang tertulis. Apa yang ditulis oleh orang lain, kamu itu kan gak bisa apa-apa. Apa kata orang yang saudara, itu tertulis di dalam pikiran, sehingga berkata, benar kata orang, aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau yang ditulis itu adalah hukum roh, kita bisa berkata, kami sanggup. Karena kesanggupan kami bukan karena pekerjaan kami, tapi karena pekerjaannya Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. Rasul Paulus dalam pelayanan menghadapi masalah, tapi dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ketika terjepit nggak habis akal. Kan banyak orang alami habis akal. Kita mari masuk hidup di dalam hukum roh. Kan kita akan jadi orang-orang yang produktif. Karena janji Tuhan, ya kita ini harus maksimal. Minggu yang lalu kita belajar, Tuhan itu ingin semua orang itu sampai ke puncak dan berada di Gilead, bukit kesaksian, bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, bisa bersaksi kepada orang lain. Wah, Tuhan itu ajaib. Nah ini saudara. Kemudian saudara, pelayan perjanjian baru yang berikutnya itu hidup, tadi sudah saya singgung, hidup dalam hukum roh, ya. Kemudian yang berikutnya mereka memahami, yang ketiga bahwa mereka memahami bahwa dirinya adalah surat Kristus. Di ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita tidak bisa berkata hatiku itu baik, ya kan? Tapi aneh tidak bisa. Izinkan orang itu membaca, saudara. Karena di sini dikatakan kita ini adalah surat Kristus. Dia 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Jadi artinya bisa dibaca oleh semua orang. Saya selalu membebaskan orang berpendapat tentang saya. Silakan. Tapi yang saya percaya apa kata Tuhan. Urusan dengan manusia, urusan yang jasmani yang kelihatan. Ya biarkan mereka menilai. Tapi Tuhan berbeda. Ukurannya Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia.
Tapi izinkan orang lain menilai. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Izinkan orang lain membaca. Orang bisa membaca saudara lewat raut muka saudara. Semerawut ini hidupnya semerawut, stres. Dan kelihatan saudara. Ya, dibaca. Orang lagi putus cinta, tahu saudara. Anak muda itu, wah kalau pelayanannya kacau ini, waduh lagi putus cinta. Ya, lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi terluka. Izinkan semua orang itu membaca. Tapi saudara, ya kan, orang itu kan macam-macam. Ada orang Madura, ya kan. Orang Madura itu membacanya, contohnya namanya Suparlan, ya kan. Bacanya gimana? Lan Parlan, ya kan. Itu orang Madura. Ya biarkan, mau ngeyel sama orang Madura tak celurit kau, gitu kan. Ada lagi orang Arab dari kanan ke kiri. Tapi Tuhan itu kalau membaca kita, ngerti kita dengan jelas. Izinkan orang Madura membaca kita dari kanan kiri kanan, ya kan? POP. Nah, ya kan? Ya kan mereka bacanya. Makanya dalam hidup kita sudah izinkan orang baca sesuai maunya dia. Maka seringkali perdebatan itu karena apa yang dia baca di dalam diri kita tidak seperti yang kita mau. Kita maunya orang baca bagus-bagus, oh bahaya saudara. Makanya banyak orang kena sakit gula, ya. Orang itu hidupnya tidak maksimal kekuatannya, berkurang itu karena sakit gula rohani. Jadi suka disanjung-sanjung, dipuji-puji. Nah, saya kalau ada orang yang memuji, ya. Pujian itu biar Tuhan aja lah, gitu ya. Kita ini manusia biasa, gitu ya. Senyum-senyum ya. Tapi banyak orang itu senang disanjung, dipuji-puji ya. Ini. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi izinkan orang membaca kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Paulus ini menuliskan kan di dalam ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ini. Dia sama seperti saya dan saudara. Dia ini hidup sebagai pelayan perjanjian baru. Bahkan dia berkata begini, dari ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara, orang yang hidup di dalam roh itu bukan berarti serba tahu, saudara. Itu kan peramal, ya kan, menerka-nerka ya. Ini Paulus berkata loh, saudara. Dia katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Jadi seorang pelayan perjanjian baru itu dia bergaul dengan Roh Kudus. Dia mempercayai apa yang dikatakan Roh Kudus. Orang lain boleh ngomong A, boleh ngomong B, boleh ngomong C, silakan. Tapi ukurannya adalah Roh Kudus. Dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Loh, pelayan perjanjian baru, Roh Kudus ngasih tahu gitu, kamu ditunggu sengsara dan penjara. Kalau saudara mau, wah jangan tahu. Saudara, orang itu ya, kalau tidak mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, ya tidak mungkin sampai ke tepian. Orang tidak mau mikul salib, tidak mau cross, tidak akan terima mahkota, cross, crown, kemudian glory, kemuliaan. Orang bisa mencapai puncak di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan itu ada cost, ada harga yang harus dibayar. Kalau orang itu suruh bayar harga itu dia nggak mau.
Ayo sudah, mari kita belajar bayar harga. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, belilah kebenaran dan jangan menjual. Mari kita perhatikan, saudara. Tetapi ini keputusan, ya, Paulus. Mau apa keputusan dia? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara, keputusan itu selalu di kita. Mau sengsara, mau penjara, mau tantangan. Tapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Karena Tuhan berjanji apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia akan dapat. Tapi orang yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Yang penting tugas pelayanan itu aku bisa selesaikan. Pelayanan itu saya selalu menyelesaikan. Selesaikan. Kapan hari saya cerita, saya dipercaya jadi ketua panitia, membentuk pengurus sinode, tak selesai. Urusan saya itu dengan Tuhan. Padahal yang memberi mandat sudah meninggal. Selesaikan. Banyak orang itu kan masih model saklar. Kalau diawasi, ciri-ciri budak itu bekerja kalau diawasi. Itu ciri-ciri orang yang bermental budak. Kalau nggak diawasi, diem, nggak kerjakan sesuatu. Orang itu kalau pelayan perjanjian baru, dia tuntaskan, selesaikan sampai garis akhir. Sudah. Saya kalau menghitung-hitung Tuhan luar biasa. Wah, saya lihat. Sama makanya ketika ada pelayan Gerbang Indah yang menyampaikan share dengan hamba Tuhan, saya tuh bisa. Kenapa? Saya tuh diberkati lewat pelayanan. Itu Tuhan yang mempercayakan. Tuhan berkati. Dari mana saudara? Saya berdoa. Jauh sebelum pelayanan, ya kira-kira 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun sebelum pelayanan Gerbang Indah. Saya ini berdoa, saya ini punya kerinduan menabur untuk 1000 hamba Tuhan. Saya berdoa, doa pagi, terus doa pagi. Sampai akhirnya saudara, ada orang datang bawa kabar baik. Pak, saya mau kasih Bapak uang 50 juta. Saya langsung stop. Jangan tergesa-gesa, doa lagi. Jadi saudara, loh, bukan dikasih banyak kan orang kan langsung, oh iya, gitu. Udah, doa lagi. Nanti kalau sudah doa, tak kasih tahu. Itu. Tak kasih waktu 2-3 hari. Nanti datang ke saya. Saudara 3 hari datang. Pak, yakin saya dari Tuhan. Yakin. Oke. Tak kasih tahu. Memang sekian waktu saya berdoa untuk memberkati 1000 hamba Tuhan. Tuhan tanya, memberkati apa? Saya mau kasih uang 50.000 per hamba Tuhan. Dan tepat 50 juta. Itu menghabiskan sekian bulan. Kenapa? Kalau tak ajak kumpul, paling yang kumpul maksimum itu 200. Sekali datang 200. 100 warung buat KKR-nya Pak Yusuf Roni lah, KKR-nya ini. Sampai pingin cepat habis. Saudara. Itu tahun-tahun 2007. Saudara. Itu benih pertama, saudara. Seandainya benih itu waktu itu saya makan, saudara, tidak saya taburkan, saya tidak tahu hari ini. Saya mungkin sampai hari ini belum pernah lihat tanah Israel. Saya mungkin hari ini belum sampai ke pulau-pulau. Karena apa? Ketaatan kecil ini membawa saya ini dipercaya Tuhan dengan
hal yang lebih besar. Ini sudah awal. Sehingga setelah selesai bagian berkat itu, Tuhan apalagi? Nah, terus lanjut pelayanan gerbang indah. Wah, sudah terus. Makanya saya hari ini saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Makanya mari saudara, jangan buang benih sekecil apapun benih. Orang yang memelihara pohon ara itu akan menikmati buah. Banyak ya, ini sekian orang ini sana berbenih, saudara. Hanya orang-orang yang mau menanam benih itu yang akan menikmati. Tiap kemana sana berbenih, benih itu apa? Firman. Karena berbahagialah orang yang apa pertama? Mendengar, merenungkan dan melakukan. Ini Mazmur 1, berbahagia. Jadi bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi lebih melakukan. Saudara dikasih benih. Benih apa? Jagung. Tapi saudara tidak pernah taburkan, saudara tidak pernah panen jagung. Dan hari ini saya ngerti, oh iya, saya bersyukur. Saya taat, benih itu saya taburkan. Nah, mari kita memiliki sikap yang sama seperti Rasul Paulus, yaitu asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi makanya setialah, kalau sudah dipercaya, diselesaikan. Sampai tanggung jawab diselesaikan. Jangan terbiasa menunda. Jangan terbiasa berdalih. Jangan terbiasa cuci tangan. Jangan terbiasa angkat bau. Apalagi jangan terbiasa lempar handuk. Orang yang lempar handuk itu adalah orang yang kalah. Orang yang tidak mau melanjutkan pertandingan. Aku nyerah. Kalau saudara menjadi orang yang terbiasa seperti itu, Tuhan tidak pernah akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dunia itu terlalu kecil bagi orang yang mengerti visinya Tuhan. Bagi orang yang hidup dengan visinya Tuhan. Hanya saudara, mari malam ini kita berdoa. Minta Tuhan bukakan pikiran kita, hati kita, supaya ini hukum itu ditulis dalam hati kita. Karena hukum roh itu menghidupkan kita. Saya beberapa kali ketika mendoakan orang sakit, ketika Tuhan bicara dan tak sampaikan, yang sakit sembuh. Kita doa. Itu benih, saudara. Firman itu benih. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mari kita bangkit berdiri. Ada mahkota kehidupan ini Tuhan siapkan buat saudara. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala hal, mari katakan dengan iman, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan
sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang rela. Bayangkan pujian dengan kesyukuran hati. Katakan dengan iman. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Bayangkan tangan. Meskipun seribu tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang rela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang rela. Seribu tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang rela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang rela. Seribu tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang rela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang rela. Percayalah, Tuhan yang rela. Percayalah, Tuhan yang rela. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Apa yang difirmankan pun ya di atas ya. Mari izinkan Tuhan menuliskan firman-Nya itu di dalam hati. Di dalam Alkitab tertulis banyak kesaksian-kesaksian. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia dapat sepatah kata dari Tuhan. Dia berkata, asal hujamah jubahnya aku kasih. Artinya kemustahilan itu tidak ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Tapi bagi orang yang percaya kemustahilan itu tidak ada. Mari izinkan Tuhan menuliskan hukum-Nya di dalam hatimu.